Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zul Anwar di Hidup 2.0. Kali ini kita akan membahas mengenai ide cerdas dalam memilih usaha bagi para pensiunan. Beberapa ide bisnis yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah usaha kuliner atau catering. Salah satu pilihan dalam mengembangkan usaha adalah membuka usaha kuliner. Mulai dari kecil dulu, misalkan dari sifatnya skalanya rumahan, kita masak di rumah, kita jual, bisa kita buka warung di rumah kita, atau kita bisa tawarkan ke tetangga-tetangga kita, bisa melalui WhatsApp group misalkan, atau mungkin juga berupa kue-kue yang bisa kita kembangkan. Kalau kita udah mulai berkembang mulai besar, maka kita bisa menyediakan catering yang sifatnya lebih besar, bisa untuk ke sekolah-sekolah atau ke instansi, itu kita bisa tawarkan. Ukurannya tidak perlu terlalu besar, bisa jadi misalkan 10 sampai 20 porsi per hari. Itu sudah sesuatu yang cukup membantu untuk menambah penghasilan. Ide bisnis yang kedua adalah bertanam atau misalkan hidroponik. Berkebun bukan hanya pekerjaan yang menyehatkan, bisa juga menjadi sesuatu yang menguntungkan. Anda bisa mencoba dengan hidroponik atau misalkan tanaman dalam pot, atau misalkan tanaman hias, bunga seperti itu. Anda bisa jual hasilnya ke pasar lokal atau ke teman-teman Anda, ke orang-orang di sekitar Anda. Ide bisnis yang ketiga adalah menjual produk-produk kerajinan tangan. Banyak orang yang mempunyai keterampilan, kemampuan untuk membuat produk-produk yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dijadikan lahan usaha. Kita bisa membuat produk-produk kerajinan tangan handmade yang biasanya harganya cukup menarik dan bisa dijual langsung baik secara offline maupun online. Yang keempat adalah bisnis properti kecil-kecilan. Kalau Anda punya satu kamar kosong, Anda bisa sewakan kamar itu baik melalui platform-platform yang untuk penyewaan, misalkan Airbnb atau tiket.com, atau banyak yang bisa kita cari. Kemudian bisa juga kita jadikan sebagai kos-kosan, dikontrakan baik itu ke pegawai atau ke anak sekolah, mahasiswa, tergantung lingkungan di sekitar kita. Nah, biasanya penghasilan dari usaha seperti ini cukup stabil dan jangka panjang. Yang keenam adalah bisnis yang berhubungan dengan hobi. Kalau Anda punya hobi misalkan fotografi atau bengkel atau menjahit, maka Anda bisa buka usaha dengan menyalurkan hobi-hobi itu. Jadi selain Anda juga menyenanginya, juga bisa menghasilkan keuntungan. Yang ketujuh adalah membuka usaha atau toko di rumah. Toko ini bisa berbagai macam bentuknya. Bisa misalkan Anda jualan sembako, atau bisa juga jual kelontongan, bisa juga menjual kue-kue yang Anda buat. Jadi bisa kita memanfaatkan ruang kosong yang kita miliki di rumah untuk sebagai toko, sebagai sarana untuk menjual produk-produk yang kita miliki. Biasanya penghasilan di toko-toko seperti ini kecil, tetapi sebenarnya stabil. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan di sekitar rumah kita. Yang kedelapan adalah dengan franchise atau waralaba. Kita bisa melakukan usaha kalau kita punya modal dengan mengambil waralaba. Keuntungan dari waralaba ini adalah kita sudah mendapatkan nama dan juga kegiatan operasional yang terjamin karena dibantu oleh si pemberi waralaba itu. Yang kesembilan adalah jual pulsa atau aksesoris handphone. Menjual pulsa atau paket data atau aksesoris handphone biasanya tidak memerlukan modal yang cukup besar, tetapi permintaannya biasanya cukup tinggi. Kalau Anda punya kendaraan, maka Anda masuk ke ide bisnis yang ke-10 adalah sarana transportasi.
Anda bisa menggunakan kendaraan Anda untuk misalkan menjadi driver bagi angkutan online, taksi online, atau misalkan ojek online. Atau bisa juga Anda menawarkan untuk antar jemput anak sekolah misalkan. Kalau lihat di komplek Anda banyak anak-anak yang pergi ke sekolah yang sama, Anda bisa menawarkan paket antar jemput. Atau bisa juga misalkan menggunakan kendaraan itu untuk antar jemput orang ke kantor. Dibandingkan dengan naik kendaraan umum, Anda bisa menawarkan ke orang-orang di sekitar Anda untuk mengantar jemput ke kantor dalam bentuk grup. Yang ke-11 adalah rental peralatan. Kalau misalkan Anda di rumah punya peralatan-peralatan yang nganggur, yang tidak dipakai, baik itu peralatan pertanian, peralatan misalnya sound system, atau peralatan bayi, itu bisa kita tawarkan untuk direntalkan kepada orang lain. Yang ke-12 adalah menjadi reseller dari produk online. Ini mungkin termasuk mudah susah ya. Mudahnya karena kita tidak perlu mengeluarkan modal, kita tinggal menjadi reseller dari produk-produk yang sudah populer. Kita bisa cari misalkan di marketplace mana yang sudah populer, terus kita menjadi resellernya. Yang ke-13 adalah kolam pemancingan. Kalau Anda punya tanah kosong, maka Anda bisa memanfaatkan tanah itu untuk menjadikannya sebagai kolam ikan. Kemudian Anda bisa tawarkan untuk orang-orang memancing di sana. Selain bisa jadi tempat pemancingan, juga bisa jadi tempat rekreasi. Nah, itu bisa jadi suatu sumber penghasilan pasif ya. Yang ke-14 adalah bisnis souvenir atau hampers. Kalau Anda punya keterampilan dalam mempackage sesuatu, maka itu akan jadi modal untuk berbisnis di bidang ini. Banyak yang bisa kita tawarkan, baik itu misalkan untuk sebagai gift, sebagai hadiah pada saat ulang tahun, hadiah misalkan Idul Fitri, hadiah di hari-hari raya, itu bisa kita manfaatkan untuk bisnis souvenir atau hampers ini. Banyak orang mencari hampers yang cantik. Jadi tinggal kita bagaimana kita mengemasnya. Modalnya tidak terlalu besar, tetapi biasanya hasilnya itu besar. Yang ke-15 adalah menyediakan makanan sehat untuk lansia. Orang tua, para pensiunan biasanya tahu betul bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Sehingga ini akan menjadi suatu pasar tersendiri di mana kita bisa menyediakan makanan-makanan sehat, misalkan rendah kalori, rendah garam, atau organik. Jadi kita bisa memanfaatkan celah ini untuk membuka peluang usaha. Pasarnya sebenarnya cukup luas, bisa jadi komunitas lansia misalkan, atau bisa juga kita tawarkan ke rumah sakit, atau kita tawarkan kepada anak-anak yang concern untuk kesehatan orang tuanya. Yang ke-16 adalah menyewakan peralatan bayi atau mainan anak-anak atau buku anak-anak. Di zaman sekarang, karena pemakaian terhadap produk-produk ini biasanya cukup pendek, sehingga kita membeli barang perlengkapan bayi itu hanya dipakai beberapa bulan, kondisinya masih bagus. Nah, pada saat itu kita bisa menyewakannya. Bisa kita paket, misalkan sewakan dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ini memanfaatkan barang yang sudah ada, modalnya kecil, tetapi hasilnya cukup besar. Dan pasarnya pun cukup besar sebenarnya, karena sekarang juga ada kesadaran di antara orang tua untuk lebih memilih menyewa dibandingkan dengan membeli peralatan-peralatan tertentu. Yang ke-18 adalah jasa pengurusan dokumen. Kalau Anda punya relasi atau punya kebiasaan mengurus administrasi, maka ini suatu kesempatan tersendiri di mana kita bisa membantu menawarkan kepada orang-orang di sekitar kita atau menawarkan melalui media-media sosial untuk pelayanan tertentu, pengurusan dokumen.
misalkan pengurusan BPKB, STNK, atau misalkan membantu pendirian perusahaan, membantu administrasi tanah, seperti itu. Jadi Anda bisa membantu mereka, kemudian Anda mendapatkan bayaran atas jasa tersebut. Ini suatu yang efisien dan sangat bermanfaat. Yang ke-19 adalah workshop, baik itu secara online maupun offline. Kalau Anda punya keahlian tertentu, misalkan Anda punya keahlian dalam hal batik misalkan, Anda bisa menawarkan workshop untuk mengajari orang-orang bagaimana membuat batik. Atau misalkan Anda punya keahlian dalam merangkai bunga, maka Anda bisa menawarkan ke orang-orang di sekitar Anda untuk belajar merangkai bunga. Atau bisa juga Anda membuat video-video tentang merangkai bunga misalkan, dan Anda bisa upload ke YouTube atau media sosial. Dan ini bukan hanya bisnis, tetapi sekaligus sarana bagi Anda untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar Anda. Yang ke-20 adalah jasa menjahit atau mereparasi pakaian misalkan. Banyak orang yang enggan untuk membeli baru, tapi lebih cenderung misalkan mempermak celana atau pakaiannya, atau misalkan membuat baju sendiri dibandingkan membeli ke toko. Maka ini adalah menjadi suatu peluang yang besar jika kita mempunyai keahlian di dalam menjahit atau punya hobi di dalam pembuatan fashion ini. Bahkan sebenarnya bukan hanya menjahit untuk pakaian, tapi bisa juga untuk hiasan-hiasan atau sarung bantal atau hal-hal lain. Bisa kita manfaatkan keahlian menjahit itu untuk menciptakan suatu produk-produk yang unik. Jadi itulah 20 ide-ide yang bisa kita pilih sebagai usaha kita di masa pensiun nanti. Tapi yang penting adalah kita tuh harus mencoba dari sekarang, mulai dari kecil, seperti tadi, kurangi risiko sebesar mungkin. Tapi yang penting adalah kita harus mulai dari sekarang. Mulai dari kecil dulu, secara bertahap kita perbesar. Mulai dari risiko yang paling rendah, kita kurangi semua biaya-biaya, baru nanti kita kembangkan. Setelah dapat respon yang baik dari pasar, kita kembangkan, sehingga kita bisa meminimalkan risiko bisnis itu secara keseluruhan. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk tema-tema bisnis pensiunan ini. Sampai jumpa kembali di Hidup 2.0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.